Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Ratna Ningrum dengan NIM 1913 51156. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah pemrograman web lanjut. Untuk yang pertama yaitu ada proses instalasi CI, yang kedua ada proses konfigurasi CI-nya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menampilkan terlebih dahulu proses atau cara instalasi dari CI-nya. Yang pertama itu bisa di-download terlebih dahulu CI atau kode igniternya, lalu mengekstrak kode igniternya. Jika sudah diekstrak, bisa dipindahkan hasil ekstrakannya ke data C di exam, lalu ke htdocs dan di copy paste saja. Setelah di copy paste, teman-teman bisa rename dengan mengganti namanya menjadi nama CI. Untuk proses selanjutnya yaitu konfigurasi dari CI itu sendiri. Yang pertama-tama teman-teman bisa buka terlebih dahulu XMPP-nya, lalu menghidupkan Apache dan MySQL. Setelah XMPP-nya dinyalakan, lalu buka Visual Studio atau Sublime atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio. Setelah itu lalu open folder, klik folder CI-nya, lalu cari konfigurasi autoload.php, lalu klik ke bawah yang bertuliskan application, lalu klik config dan autoload.php. Lalu teman-teman bisa ganti nama yang ada di dalam autoload.php, yaitu bisa langsung cari ke libraries, lalu bisa inputkan dalam tanda kutip database, lalu mencari model dan inputkan lagi dalam tanda kutip m_UTS. Setelah itu teman-teman bisa cari kembali ke database.php, lalu ke bawah ke username, di dalam kutip itu teman-teman inputkan root, lalu di database juga diinputkan kembali db_UTS. Setelah itu lanjut ke browser, lalu ketikkan localhost /php myadmin, lalu klik. Nah, setelah itu karena sebelumnya saya sudah membuat database-nya, saya akan buat kembali, yaitu dengan mengklik new. Lalu setelah mengklik new, teman-teman bisa isi database-nya dengan db_UTS_S. Setelah itu karena saya akan membuat 3 kolom, saya ganti dengan kolom 3, lalu namanya tb_UTSS. Setelah itu klik go. Nah, di sini di 3 kolom tabel ini, yang pertama saya akan mengisi nama, yang kedua NIM, yang ketiga itu nilai. Nah, untuk nama ini tipenya varchar dan NIM integer. Lalu dinilai saya menggunakan varchar juga. Lalu di length atau values-nya, nama saya menggunakan kapasitas batas sampai 29. Lalu untuk NIM 10 dan nilai 3. Lanjut lalu ke null index. Nah, saya memilih untuk menjadi primary key-nya itu
yaitu NIM. Nah, setelah muncul, kita klik Go. Nah, setelah itu bisa langsung scroll ke bawah lalu klik Save. Setelah itu kita bisa langsung ke Insert untuk membuat datanya. Yang pertama itu saya beri nama Jajang Nurjaman dengan NIM 15135134 atau 1034. Untuk nilainya itu yaitu C. Setelah itu bisa langsung klik Go. Nah, untuk data yang kedua kita klik kembali ke Insert. Lalu saya akan menuliskan nama Hayati Kusnaedi dengan NIM 1351145 dan nilainya B. Lalu kita save dengan klik Go. Kita lanjut kembali untuk data yang ketiga ke Insert. Saya akan mengisi namanya dengan Ilham Abdurrahman dengan NIM 161371165 dengan nilai A. Lalu kita save dengan klik Go. Nah, kita bisa lihat di browser bahwasannya datanya sudah terinput semuanya. Untuk soal selanjutnya yaitu membuat file controller, model, dan view. Setelah itu buka kembali Visual Studio Code-nya, lalu ke file controller dan membuat file dengan nama c_utss.php. Nah, jika sudah, bisa di copy paste source kodenya. Lalu di dalam kodenya di setiap nama diganti menjadi c_uts. Jika sudah diganti semuanya menjadi c_utss, lalu kita buat kembali di file view dengan nama v_utss. Scriptnya bisa di copy kembali lalu dipaste ke Visual Studio Code-nya. Lalu jika sudah dipaste di line ke-8, 9 dan 10 itu diganti menjadi nama, NIM, dan nilai sesuai di database-nya. Sama seperti di line 4, 14, 15, dan 16. Nah, bisa dilanjut lagi untuk pengisian di line keempat, yaitu kita menggunakan style. Nah, di line 5-nya diisi dengan script H1, H5 dalam tanda kurung kurawal, teks, strip aligan, titik 2, center, titik koma. Dilanjut lagi di line 8-nya yaitu kita buat tabel dengan kurung kurawal dengan isi margin, strip left, titik 2, auto, titik koma. Lalu yang di bawahnya margin, strip right, titik 2, auto, titik koma. Dan di line ke-15 itu diisi lagi H1 dengan nama UTS pemrograman web lanjut. Di line selanjutnya di line ke-16, 17, dan 18 isi dengan H5 dengan nama NIM dan kelas. Jika semuanya sudah terisi, bisa klik Ctrl Save.
Lalu kita buat lagi di folder models dengan nama m_uts.php. Kita kopikan kembali script yang ada di modul, lalu kita paste dan kita ganti namanya tb_uts dan m_uts. Setelah itu kita kembali lagi ke browser, lalu ketik localhost //index.php_c_ut_s dan kita bisa lihat lagi hasilnya semua sudah terinput sesuai dengan tugas UTS yang diberikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.